Wanita itu berencana untuk buang air kecil. Pria itu melihat kemudian pergi mencarinya. Wanita itu terkejut, mengambil kepingan kaca dan bersiap melawan. Pria itu tak berdaya, melepaskan sepatunya dan melemparkan padanya. Ternyata pria itu hanya mau meminta urinnya untuk diminum. Di tempat ini, dia tidak ingin melepaskan kesempatan apapun. Wanita itu akhirnya mengerti. Kemudian buang air kecil dan memberikan pada pria itu. Ini adalah brankas bank. Pria itu telah terperangkap di sini selama 4 hari. Hari pertama saat dia bangun, langsung terlihat seekor tikus yang mati. Membuatnya bangun karena ketakutan. Saat menyadari dirinya terperangkap di brankas bank. Melihat jamnya tanggal 1 April jam 9.32. Bukannya tanggal 1 April adalah April Mop. Apakah rekan bank bercanda dengannya? Pria itu berencana membuka pintu itu. Tetapi tidak bisa terbuka. Kemudian mengeluarkan ponsel dan ingin meminta bantuan. Tetapi ponsel pun tidak ada signal. Melihat sekitarnya, ada lemari besi yang terkunci. Dia mendekat dan mencium. Seekor lalat keluar dan mengejutkannya. Tidak peduli. Dia menganalisis bahwa jika seseorang benar-benar mengerjainya, pasti ada kamera. Dia mulai mencari kameranya. Tetapi tidak ada apapun. Lelucon ini cukup besar. Saya akan temani kalian bermain. Dia pun mulai membuang air kecil di dinding. Tidak lama kemudian dia menyesal. Hari pertama terlewati. Saat dia berencana bangun, seekor lalat masuk ke dalam mulutnya. Melihat jam masih saja waktu kemarin. Dia juga masih terperangkap di sini. Dia tidak minum sehingga kehausan. Saat dia ingin buang air kecil, dia hanya bisa menggunakan sepatu menampung urinnya untuk diminum. Menahan jijik dia meminumnya sampai habis. Agar tidak kehausan, tiba-tiba dia melihat lampu di atas kepalanya ada sebuah kunci. Ini pasti petunjuk. Dia segera menjatuhkan lampu itu. Tetapi di mana yang terkunci? Ternyata lemari besi itu. Dia berjalan mendekati lemari. Apa yang ada di dalamnya? Dia mencoba dan ternyata terbuka. Dia membuka lemari. Di dalam adalah tangki oksigen dan tangki gas. Ada juga pahat dan palu. Dia merakit tangki oksigen dan tangki gas dahulu. Membuat perangkat api. Dia merasa senang. Semprotkan ke alat penyiram api di atas kepalanya. Tetapi tidak ada air yang keluar. Dan dia pun memakai api untuk membakar pintu besi. Tidak berguna sama sekali. Dia merasa putus asa. Dia marah dan menjatuhkan lemari. Dan merusakkan alat penyiram api. Ternyata tidak ada air di sini. Dia merasa dibohongi. Dia menenangkan diri, menganalisis masalah dengan cermat. Yang pertama tidak ada air, kedua tidak ada makanan. Ketiga bagaimana keluar. Keempat siapa yang mengerjainya dan apa tujuannya. Tiba-tiba dia melihat lubang kecil. Ini pasti juga petunjuk. Dia mengambil pahat dan palu dan mulai membuat lubang. Dia tahu berapa tebal dinding semen dari brankas bank ini. Sudah sedikit lubang. Dia pun telah menghabiskan banyak energinya. Dia kekurangan oksigen. Untungnya, ada tangki oksigen untuk menghirup oksigen. Karena kelelahan dia pun pingsan. Ketika dia bangun, dia mematikan tabung oksigen. Dan sudah terboros banyak oksigen. Dia harus cepat mengisi energi. Di kakinya hanya terdapat tikus yang berulat. Untuk dapat hidup dia memakan ulat tersebut. Sangat menjijikan. Kemudian dia membuang air kecil lagi. Untuk diminum. Setelah itu dia mulai bekerja. Saat menggali batang baja dia membakar dengan api. Dia pun tahu kegunaan api tersebut. Dan tampaknya dia mengikuti arus orang di balik layar. Akhirnya dia menembus dinding. Memperbesar dinding ke ukuran yang cukup dan masuk. Ternyata ini ruang rahasia lain lagi. Pintu besi yang sama membuatnya kecewa. Melihat sekeliling ternyata ada peti mati. Dia membuka peti dengan hati-hati. Di dalam berbaring seorang wanita. Dia mau melihat apakah wanita itu masih bernafas. Tiba-tiba wanita itu sadar. Wanita itu mengira dia adalah penjahat. Berlari ke kamar pria. Yang paling susah adalah bahasa mereka yang berbeda. Susah untuk berkomunikasi. Tampaknya orang ini mengalami hal yang sama dengan dirinya sendiri. Dia pun tidak peduli. Karena kelelahan dia berbaring di peti itu dan tertidur. Segera wanita itu juga mengenali situasinya.
datang mendekati pria itu, dan memintanya untuk membantu memahat dinding. Si pria mengatakan dia sudah tidak punya tenaga. Dia mengajari wanita itu memahat, agar dikerjakan sendiri. Setengah hari pun terlewati. Wanita itu hanya memahat sebuah lingkaran. Si pria menertawainya. Tangan wanita itu pun terkena. Karena kesal, akhirnya dia kembali ke ruangan dan berencana buang air kecil. Si pria dengan cepat menghentikannya, dan melemparkan sepatunya pada wanita itu. Akhirnya wanita sadar pentingnya urin. Wanita itu pun tidak merasa malu lagi. Mereka bergiliran minum urin. Si pria pun memakan habis ulat yang ada di badan tikus. Dan si pria pun memahat sendiri. Si wanita menyanyi di sampingnya. Keduanya dengan senang mengerjakan bersama. Tenaganya pun kembali lagi. Tiba-tiba pintu besi di belakang bergerak. Saat mereka melihat, pintu itu pun berhenti. Dan mereka membalikkan badan lagi. Pintu kembali bergerak. Sudah tahu aturannya, pria yang cerdas menyuruhnya jangan membalikkan badan. Perlahan mendekat dengan membelakangi pintu. Dan mereka pun sampai di samping pintu. Pintu pun sudah dapat dibuka. Siapakah yang membuka pintu besi itu? Mereka tidak tahu. Sampai di sini, ternyata ruang rahasia lainnya lagi. Dan pintu besi lagi. Satu kuburan lagi. Mereka datang di bawah makam. Membalikkan badan dan mulai memahat. Berharap seperti yang sebelumnya lagi. Tetapi gimana pun, pintu tidak bergerak. Kelihatannya tidak sanggup lagi. Sudah lewat batas. Hanya ingin minum. Tiba-tiba dia membuka mata. Dan melihat wanita itu terus. Wanita itu pun terkejut. Dan agak mundur. Si pria sadar. Ternyata orang di balik layar mau dia memakan wanita ini. Tetapi hubungan mereka pun sudah akrab. Dia tidak akan makan wanita ini walaupun mati. Dia menutup mata dan hampir pingsan. Tamparan wanita itu membangunkannya. Wanita itu mengangkatnya ke atas. Dan meneteskan air matanya ke mulut pria. Berharap dia tidak kekurangan air. Si pria tetap tidak sadar. Terakhir wanita membuka baju pria. Pria segera mengerti artinya. Keduanya pun masuk dalam aliran cinta. Dan ketiduran. Tidak lama kemudian, mereka dibangunkan oleh suara pintu yang terbuka. Dengan sisa kekuatan mereka, bersama-sama menuju pintu, membuka pintu besi. Ada surga di depan, dengan rumput dan bunga. Bertolak belakang dengan brankas tadi. Sepertinya tidak ada di dunia nyata. Beberapa orang mengatakan bahwa peti mati dan batu nisan telah mengisyaratkan wanita itu adalah mayat di peti mati. Semua hanya ilusinasi pria itu. Beberapa orang mengatakan bahwa ini karena Tuhan melihat sifat kemanusiaan mereka, memberikan kesempatan hidup kembali. Bagaimana menurut kalian? Saya Azu. Terima kasih sudah ikuti.